Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Isnan, mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2018, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian dalam ilmu geografi. Apa itu penelitian geografi? Penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini sendiri berasal dari bahasa Inggris research, yang artinya mencari kembali. Sedangkan penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran data untuk mencari pemecahan masalah geosfer. Sifat-sifat penelitian geografi. Yang pertama yaitu penelitian geografi bersifat ilmiah. Yang kedua yaitu penelitian geografi berbasis penemuan. Yang ketiga, penelitian geografi berbasis pengembangan. Yang keempat, penelitian geografi bersifat menguji kebenaran. Dan yang kelima, yaitu penelitian geografi bersifat memecahkan masalah. Fenomena-fenomena geosfer yang akan diteliti dalam ilmu geografi yaitu yang pertama ada antroposfer, selanjutnya ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga biosfer. Penjelasan fenomena-fenomena geosfer, antroposfer, atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga biosfer sebagai berikut.
Setelah memahami fenomena-fenomena geosfer yang akan diteliti, selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian dalam ilmu geografi. Yang pertama ada menentukan masalah, lalu selanjutnya langkah yang kedua yaitu menyusun rumusan masalah, dan langkah yang ketiga menentukan variabel penelitian. Yang keempat menentukan landasan teori. Yang kelima, menyusun kerangka pemikiran. Yang keenam, perumusan hipotesis. Lalu langkah yang ketujuh, menentukan populasi dan sampel. Dan langkah yang kedelapan, teknik pengambilan sampel. Langkah yang sembilan, teknik pengumpulan data. Dan langkah yang terakhir, yaitu pengolahan data. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara peraturan dan pelaksanaan, dan juga antara rencana dengan pelaksanaan. Masalah yang dipilih dalam penelitian ilmu geografi harus memenuhi kriteria diantaranya yaitu yang pertama, masalah menyatakan hubungan antara dua variabel. Variabel bebas mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Kedua variabel ini harus saling berhubungan satu sama lain. Lalu kriteria yang kedua yaitu masalah dinyatakan dalam kalimatnya. Lalu yang ketiga, masalah dapat diteliti dan memungkinkan adanya ketersediaan data. Lalu langkah yang kedua yaitu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah ini berbeda dengan masalah. Jika masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap perumusan masalah harus didasarkan pada masalah. Penelitian geografi yang ketiga menentukan variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ada 5 variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen. Variabel yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel moderator.
Variabel ini mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu variabel yang keempat yaitu variabel intervening, atau variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur atau diamati. Lalu variabel yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel ini dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen dan dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Lalu langkah penelitian geografi yang keempat yaitu menentukan landasan teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Teori ini adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematik sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena. Secara umum teori mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi menjelaskan, lalu yang kedua yaitu fungsi meramalkan, lalu yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Yang kelima yaitu menyusun kerangka pemikiran. Apa itu kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran berawal dari perumusan masalah. Selanjutnya, variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan secara teoritis sesuai dengan landasan teori dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. Secara teoritis, perlu dijelaskan pula hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga tujuan dan arah penelitian dapat diketahui dengan jelas. Kemudian, hubungan antara variabel tersebut dianalisis dan dibandingkan yang akan menghasilkan kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, barulah dirumuskan hipotesis. Lalu, yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis ini yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam kalimat tanya. Tidak dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengambilan data. Penelitian yang menggunakan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif sifatnya eksploratif, sehingga tidak merumuskan hipotesis, tapi justru diharapkan nantinya akan ditemukan hipotesis. Lalu langkah yang ketujuh, yaitu menentukan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda lainnya. Populasi bukan hanya jumlah, tapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
yang dapat mencerminkan dan mewakili keseluruhan populasi. Bila jumlah populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat mengambil sampel yang benar-benar representatif atau mewakili. Maka penelitian geografi yang ke-8 itu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu probability sampling atau teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu non-probability sampling atau teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu selanjutnya langkah penelitian geografi yang ke-9, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini berdasarkan tekniknya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Dan yang ketiga yaitu observasi. Lalu langkah yang terakhir yaitu pengolahan data. Ada 3 tahap pengolahan data, yaitu yang pertama editing data atau meneliti data kembali yang telah terkumpul. Yang kedua yaitu tahap coding atau pengklarifikasian data sesuai jenis. Dan tahap pengolahan data yang terakhir yaitu tabulasi data atau data dimasukkan ke dalam tabel. Sekian penjelasan langkah-langkah penelitian geografi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.